Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba membahas tentang kasus Tari pada kasus 4. Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 adalah kejujuran dan keadilan, di mana mengembalikan dompet kepada pemilik yang sah adalah untuk menjaga kebenaran. Selanjutnya loyalitas dan persahabatan, yaitu menjaga hubungan baik dengan Rara sebagai sahabat dekatnya. Pihak-pihak yang terkait dalam situasi kasus 4 adalah Rara sebagai siswa yang menemukan dan menyimpan dompet, kemudian Tari sebagai saksi sekaligus sahabat Rara yang berada dalam dilema, kemudian Nina pemilik dompet yang kehilangannya, lanjut ada Busri sebagai guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan, dan lingkungan sekolah di mana terjadinya TKP tersebut. Kemudian fakta yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut. Pertama, ada dompet berisi uang kemudian ditemukan oleh seseorang di perpustakaan. Kemudian Rara menyimpannya tanpa izin dan menganggap itu adalah rezekinya. Kemudian Nina melaporkan kehilangan dompet tersebut. Fakta lain, Tari melihat langsung tindakan Rara menyimpan uang dan dompetnya. Kemudian Busri mengumumkan kehilangan agar ada yang mengembalikan. Selanjutnya pengujian keempat ya. Pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah uji legal, di mana di sini mengambil barang milik orang lain tanpa izin itu adalah perbuatan hal yang salah. Yang kedua adalah uji regulasi. Sekolah memiliki peraturan dan pasti akan menekankan nilai-nilai kejujuran, sehingga tindakan Rara itu salah. Kemudian uji publikasi, bagaimana jika orang lain tahu bahwa Tari membiarkan sahabatnya berbuat curang, pasti akan jadi permasalahan buat seluruh pihak yang terlibat. Kemudian uji hati nurani, coba secara moral tanyakan pada hatinya, sebenarnya Tari pasti tahu bahwa menyimpan dompet dan uang orang lain itu adalah perbuatan salah dan dia harus mengembalikan sebenarnya. Kemudian pertanyaan yang kelima, pengujian paradigma benar dan salah. Yang pertama adalah kebenaran lawan loyalitas. Sebenarnya di sini harus ada yang jujur melaporkan dompet tersebut melawan menjaga persahabatan dengan teman baiknya Rara. Yang kedua adalah paradigma keadilan lawan kasihan. Keadilan bagi Nina, tapi juga kasihan pada Rara agar tidak malu, tidak dihukum, dikucilkan dan sebagainya. Kemudian yang poin ke-6, prinsip resolusi yang bisa dilakukan. Resolusi yang bisa dilakukan adalah yang berbasis aturan atau rule based thinking, di mana kita harus mengutamakan nilai kejujuran sesuai aturan sekolah. Kemudian berbasis hasil atau end-based thinking, mengutamakan dampak jangka panjang agar budaya kejujuran tetap muncul di sekolah. Kemudian prinsip kepedulian, dimana jika kalau saya menjadi Nina, tentu pasti ingin barang saya harus dikembalikan. Jadi harusnya Rara itu peduli kepada Nina. Kemudian langkah yang ke-7, pertanyaan yang ke-7,
opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak. Menurut saya akan mencoba mempengaruhi Rara secara pribadi, kemudian mengajaknya untuk mengembalikan dompet secara sukarela, tanpa harus memberitahukan kepada yang lain. Kemudian buat juga temenin Rara untuk lapor kepada Bu Sri dan minta agar kasusnya tidak diceritakan kepada yang lain. Yang penting dompet sudah kembali. Sehingga mudah-mudahan adil untuk semuanya. Kemudian keputusan akhir apa yang akan saya ambil, jika ternyata Rara tidak mau mengembalikan, saya tetap akan memaksa Rara untuk mengembalikan dompet itu kepada Nina, ya dengan cara yang baik-baik. Tapi jika tetap Rara menolak, maka saya akan melaporkan kepada Bu Sri bahwa dompetnya itu ada di Rara. Kemudian pelajaran apa yang diperoleh dari kasus ini? Saya belajar bahwa mengambil keputusan moral itu ternyata tidak mudah, terutama ketika melibatkan dengan sahabat dekat. Namun menjaga kejujuran dan keadilan adalah prinsip yang harus kita utamakan di kehidupan sekolah. Dengan demikian, kedepannya saya secara pribadi harus lebih berani dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai moral universal, meskipun sedikit berisiko untuk merusak hubungan pribadi dengan teman baik, karena pada akhirnya keputusan yang benarlah yang akan mendatangkan kepercayaan dan kebaikan yang lebih besar bagi semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kasus nomor 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.